Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ringkasan eksekutif dalam profil perusahaan. Untuk nama perusahaan sendiri yaitu Justitia Pro yang berbentuk firma hukum. Untuk visi-misinya yaitu visinya menjadi firma hukum yang terpercaya dan terdepan dalam memberikan layanan konsultasi hukum berbasis prinsip ekonomi syariah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keberkahan serta keberlanjutan klien. Untuk misinya yang pertama, memberikan layanan hukum syariah yang komprehensif, mendampingi peralihan bisnis dari konvensional ke syariah. Yang ketiga, menegakkan etika dan integritas syariah. Dan yang keempat, mengembangkan kompetensi tim berbasis syariah. Adapun tujuan dari bisnis kita ini yaitu menyediakan layanan hukum yang profesional, terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku usaha dan masyarakat luas seperti UMKM maupun lembaga keuangan, guna memastikan setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan itu sesuai dengan prinsip syariah maupun aturan perundang-undangan positif. Untuk produk layanan yang kami tawarkan itu ada jasa konsultasi secara online maupun offline. Dan untuk lokasi usahanya itu ada di Jalan Ampera Raya nomor 27C, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk ringkasan keuangannya yaitu ada omset dalam 3 tahun pertama mencapai 1.250 juta. Untuk laba bersihnya dari tahun ketiga itu ada 400 juta dan untuk total modal awal mencapai sekitar 450 juta. Selanjutnya untuk kantor Justitia Pro ini punya 3 kantor. Yang pertama itu ada kantor pusat yang ada di Jalan Ampera Raya. Yang kedua ada kantor cabang 1 di Depok. Dan yang ketiga ada kantor cabang 2 di Jakarta Timur. Untuk tanggal pendirian perdana itu ada di tanggal 1 Januari 2025 dan untuk struktur kepemilikan sahamnya berasal dari kami, tim inti, serta partner-partner dari konsultan dan legal staff. Untuk legalitasnya, Justitia Pro ini punya NPWP, SIUP, dan NIB yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk atau layanan dalam jasa konsultasi pendekatan khusus ekonomi syariah, yang dimana Justitia Pro ini mengkhususkan diri dalam bidang hukum ekonomi syariah dan memberikan layanan konsultasi hukum yang sangat terfokus dan mendalam pada regulasi syariah. Yang kedua, tim ahli yang berpengalaman dan tersertifikasi. Yang ketiga, yaitu teknologi digital yang terintegrasi, yang dimana platform Justitia Pro ini menyediakan akses yang mudah untuk klien melalui aplikasi online yang memungkinkan untuk konsultasi. Kemudian yang keempat yaitu layanan legal opinion dan edukasi hukum syariah. Yang kelima yaitu pendampingan litigasi dan non litigasi yang komprehensif, memberikan pendampingan dari tahap awal negosiasi sampai litigasi pengadilan dengan pendekatan syariah yang kuat. Kemudian yang keenam ada sistem tarif transparan dan fleksibel, yang dimana Justitia Pro ini menggunakan sistem tarif yang jelas dan kompetitif, termasuk paket layanan berlangganan bagi UKM dan startup syariah agar layanan hukum lebih mudah diakses. Kemudian yang ketujuh ada kolaborasi multidisipliner, yaitu mendukung solusi hukum terpadu dengan berkolaborasi bersama ahli keuangan syariah, akuntansi syariah, dan konsultan bisnis halal. Yang kedelapan yaitu kepatuhan dan update regulasi otomatis. Kemudian mengenai analisis pasar, di mana dalam mendirikan jasa layanan konsultasi hukum tentu kita harus menganalisis pasar, dimulai dari target pasar, kemudian mengenai analisis kompetitor, potensi dan tren pasar, kemudian strategi penetrasi pasar, kemudian strategi pemasaran, kemudian dan yang lainnya seperti biaya dan diskon jasa konsultan hukum. Jasa layanan konsultasi hukum ini akan membagi beberapa klien menurut karakteristiknya masing-masing, seperti dimulai dari usianya, kemudian jenis kelaminnya, dan yang lainnya. Untuk jasa layanan hukum ini juga tujuannya yaitu memberikan nasihat dan solusi hukum terhadap klien yang membutuhkan. Dan konsultan hukum juga targetnya tidak hanya perorangan saja, tetapi ada perusahaan atau korporasi. Kemudian mengenai lokasi, nah di mana untuk mendirikan jasa konsultan hukum tentu yang perlu diperhatikan adalah lokasi yang strategis. Di sini tujuannya untuk memberikan peluang terhadap jasa konsultan hukum agar jasa tersebut dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pihak sekitar tentunya. Kemudian mengenai perilaku, yang dimana perilaku ini seseorang yang menjadi konsultan hukum akan memberikan nasihat yang dibutuhkan oleh klien sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, kemudian seorang konsultan hukum dapat melakukan pendampingan terhadap klien dalam melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk analisis kompetitor ini, dia berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan, di mana jasa layanan hukum ini atau jasa konsultan hukum ini dia didirikan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan untuk mendirikan jasa konsultan hukum diantaranya yaitu modal yang besar, karena modal yang besar ini berasal dari kumpulan dari beberapa anggota yang bekerja di firma hukum tersebut. Nah, kemudian mengenai pembagian tugas yang lebih merata, artinya para pihak anggota yang bekerja di firma hukum atau jasa layanan konsultan hukum akan diberikan kesempatan untuk melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu pendirian yang relatif mudah, artinya untuk mendirikan jasa konsultan hukum tentu persyaratannya akan jauh lebih mudah, seperti cukup hanya menyertakan modal dan didirikan oleh 2 orang saja, seperti itu. Namun di sini ada kekurangannya, yang dimana setiap anggota firma atau jasa layanan konsultan hukum itu harus bertanggung jawab secara pribadi atas utang. Kemudian juga adanya kekurangan terhadap pemisahan antara aset perusahaan dan kekayaan pribadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu potensi dan tren pasar, artinya tren saat ini terus berkembang dengan berjalannya waktu. Di sini konsultan hukum harus terus menyesuaikan dengan tren yang ada. Kemudian konsultan hukum juga terus mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya strategi pemasaran jasa konsultan hukum pertama itu ada positioning dan branding. Nah, positioning itu cara firma hukum yang menjadi pembeda di antara firma hukum yang lain atau pesaing dari yang firma hukum lain. Terus branding itu adalah membangun citra positif, antara lain itu terdiri dari nama, logo, maupun nilai komunikasi dan pengalaman para klien. Nah, branding yang kuat itu mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas dari klien.
Selanjutnya itu ada strategi distribusi dan strategi promosi. Nah, distribusi online itu meliputi dari web online atau media sosial, dan distribusi offline itu seperti tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh para klien, dan promosi melalui platform digital seperti media sosial maupun website. Selanjutnya itu ada biaya dan diskon jasa konsultan hukum. Nah, biayanya ditentukan berdasarkan dari kompleksnya permasalahan hukum tersebut, dan tugas non litigasi seringkali terjadi karena tingkat kesulitannya. Selanjutnya ada jenis biaya konsultasi. Itu pertama ada lump atau borongan, satu harga untuk penanganan perkara dari awal sampai akhir. Selanjutnya itu ada hourly rate, pembayaran berdasarkan jam layanan. Selanjutnya ada retainer fee, yaitu biaya tetap untuk klien corporate dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada after sale service atau layanan purna jual. Yang pertama itu ada pasca konsultasi untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan klien, dapat berupa update kasus, nasihat hukum lanjutan maupun pendampingan, edukasi hukum maupun tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana operasional. Yang pertama ada lokasi dan fasilitas produksi. Justitia Pro berlokasi di Geraha Syariah Law Center, Ampera Raya, Jakarta Selatan. Dan untuk cabangnya memiliki 2, yakni Jakarta dan juga Depok. Kemudian untuk kantornya difasilitasi dengan ruang pertemuan, ruang konsultasi privat, ruang kerja advokat, dan fasilitas penunjang seperti komputer, internet, dan printer, dan lain-lain. Kemudian untuk proses produksi atau alur layanan. Pertama, penerimaan klien, di mana klien dapat menghubungi Justitia Pro melalui datang langsung atau lewat online dan lewat website. Kemudian analisis masalah hukum. Setelah dihubungi klien, tim akan melakukan identifikasi dan kebutuhan hukum klien. Kemudian penyusunan penawaran. Setelah identifikasi masalah, akan diajukan proposal layanan beserta estimasi biaya. Lalu ada pelaksanaan pelayanan dan pelaporan dan evaluasi. Terakhir ada after sale service, di mana tim memberikan dukungan pasca layanan jika dibutuhkan lebih lanjut oleh klien. Adapun sumber daya manusianya yang terdiri atas tim beranggotakan 6, yang terdiri atas managing partner, senior konsultan, legal advisor, dan legal staff. Adapun untuk perekrutannya melalui jalur magang atau perekrutan terbuka. Kemudian mitra terdiri atas 2, yakni mitra internal dan mitra eksternal. Untuk mitra internal terdiri atas tim paralegal dan notaris serta mediator. Kemudian untuk mitra eksternal terdiri atas konsultan, akuntan syariah, dan lembaga sertifikasi halal. Adapun pemasoknya yang terdiri atas vendor IT dan software hukum dan penyedia ATK untuk menunjang operasional kantor. Jadwal operasionalnya yakni dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore atau menyesuaikan agenda klien. Jadwal konsultasi online yakni fleksibel hingga jam 9 malam. Teknologi yang digunakan ada beberapa, di antaranya ada platform digital, kemudian software hukum dan database digital, teknologi keamanan data, serta media komunikasi dan kolaborasi digital. Justitia Pro menyediakan website resmi dan aplikasi berbasis website atau mobile. Kemudian menggunakan software hukum seperti JDH atau LexisNexis Indonesia. Adapun untuk teknologi keamanan datanya digunakan dengan membackup data secara berkala. Dan untuk media komunikasi dan kolaborasi digitalnya dapat dilakukan dengan Zoom, Google Meet, Teams, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya adalah profil manajemen kunci. Yaitu pertama ada Yusuf SHMH dengan jabatannya pendiri dan managing partner. Selanjutnya ada Davina Roza Kananta SH dengan jabatannya partner dan di bidang litigasi. Selanjutnya ada Muhammad Detik Al-Hifari SHM SOS. Jabatannya partner di bidang non litigasi dan korporasi. Selanjutnya ada Tazkia Syakila Putri Dabita SH dengan jabatannya associate senior. Selanjutnya ada Nur Khairah SH dengan jabatannya kepala paralegal dan administrasi. Selanjutnya ada Muhammad Rifal Adel SH MSOS dengan jabatannya kepala paralegal dan administrasi. Selanjutnya ada lagi kebijakan SDM yang meliputi rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi. Yaitu pertama ada kebijakan rekrutmen, menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan etika. Adapun kualifikasi hukum umumnya yaitu lulusan minimal S1 hukum dari universitas terakreditasi, lalu telah mengikuti dan lulus PKPA, lalu lulus ujian advokat. Selanjutnya ada sumber rekrutmennya yaitu dari program magang mahasiswa hukum dan jaringan alumni hukum dan organisasi profesi advokat. Adapun untuk proses seleksinya, ada proses seleksinya itu terdiri dari seleksi administrasi, wawancara tahap 1, tes simulasi kasus hukum, dan wawancara tahap 2. Untuk kebijakan pelatihan dan pengembangannya, yaitu adapun program pengembangannya secara edukasi dan orientasi, monitoring dan supervisi, dan pelatihan internal, partisipasi eksternal, dan magang mahasiswa. Adapun evaluasi kinerjanya itu dilakukan per semester oleh tim manajemen terhadap seluruh staf hukum. Nah, untuk kebijakan kompensasi dan tunjangan, yaitu struktur kompensasi di kantor ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan skema kerja staf. Untuk skema kompensasinya yaitu gaji bulanan tetap diberikan kepada advokat tetap, honor per perkara diberikan kepada pengacara freelance, dan tunjangan tetap meliputi tunjangan transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Adapun untuk insentif dan penghargaan itu dalam bentuk bonus kinerja, peningkatan jabatan, dan beasiswa sertifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana keuangan. Kebutuhan modal dan sumber dana, modal awal itu 450 juta rupiah. Rincian penggunaan modal awal yaitu pertama sewa kantor dan renovasi sebesar 100 juta. Kedua, furnitur dan peralatan kerja seperti meja, kursi, komputer, dan printer itu 75 juta. Ketiga, gaji staf awal selama 3 bulan yaitu 90 juta. Biaya legalitas dan perizinan sebesar 20 juta. Yang kelima, biaya promosi awal 40 juta. Yang keenam, software dan langganan hukum, database perundangan akses, hukum online, dan lain-lain sebesar 25 juta. Yang ketujuh, modal kerja 100 juta. Kemudian ada sumber dana yaitu investasi pribadi founder sebesar 250 juta. Yang kedua, pinjaman lembaga keuangan 200 juta rupiah.
Proyeksi laporan laba rugi selama 3-5 tahun. Tahun pertama pendapatan 720 juta, biaya operasional 600 juta, laba bersih 120 juta. Tahun kedua 960 juta, biaya operasionalnya 710 juta, dan laba bersihnya itu 250 juta. Di tahun ketiga yaitu 1.250 juta untuk pendapatannya, dan biaya operasionalnya itu 850 juta, kemudian laba bersihnya itu 400.000 rupiah. Proyeksi arus kas. Proyek arus kas masuk berasal dari pembayaran jasa klien, yaitu arus kas keluar terdiri dari gaji pegawai, biaya listrik dan internet, transportasi, biaya operasional harian, dan pembayaran angsuran pinjaman. Proyeksi neraca, yaitu aset itu ada kas 75 juta, piutang klien 35 juta, inventaris dan peralatan 90 juta. Kewajiban pinjaman bank itu 180 juta, modal sendiri yaitu 250 juta. Total aset sama dengan total kewajiban plus modal yaitu 400 juta rupiah. Analisis break even, yaitu rumusnya break even point sama dengan biaya tetap bagi rasio kontribusi atau margin kontribusi atau penjualan. Asumsi perhitungan, estimasi biaya tetap per tahun. Biaya tetap biasanya tidak berubah terlepas dari jumlah klien atau jam kerja. Estimasi dari dokumen yaitu sewa kantor dan renovasi 100 juta rupiah, gaji staf 3 bulan 90 juta rupiah, software dan langganan hukum 25 juta, promosi awal diasumsikan biaya tahunan yaitu sebesar 40 juta, biaya legalitas dan perizinan 20 juta rupiah. Total estimasi biaya tetap tahunan yaitu 100 juta ditambah 360 juta ditambah 25 juta dan ditambah 40 juta rupiah sama dengan 525 juta rupiah. Pendapatan dan biaya variabel, total pendapatan tahap ke-1 720 juta, total biaya operasional 600 juta, biaya variabel atau diasumsikan sebesar 600 juta dikurang 525 juta sampai dengan 75 juta rupiah. Margin kontribusi sama dengan pendapatan biaya variabel sama dengan 72 juta dikurang 75 juta, 720 juta dikurang 75 juta sama dengan 645 juta. Yang D, rasio kontribusi. Rasio kontribusi yaitu 645 juta dibagi 720 juta atau sama dengan 0,8958 atau 89,58%. Ada rasio keuangan utama yaitu ROI dan ROE. Return of Investment adalah rasio yang mengukur probabilitas atau efisiensi investasi. Dokumen tersebut memberikan data laba bersih dan modal awal. Rumus ROI yaitu ROI sama dengan laba bersih dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi kali 100%. Ada data dari dokumen yaitu laba bersih tahap pertama 120 juta, modal awal atau biaya investasi sebesar 450 juta. C, perhitungan ROI tahap ke-1 yaitu perhitungan ROI tahap ke-1 120 juta dikurang 450 juta dibagi 450 juta dikali 100%. Itu di total akhirnya itu 73,33%. Selanjutnya adalah analisis risiko dan juga mitigasinya. Pertama-tama, risiko itu terbagi menjadi dua, yakni risiko internal dan juga eksternal. Pertama, risiko internal itu terbagi menjadi risiko keuangan, kemudian risiko operasional, risiko sistem, dan risiko kepatuhan internal. Untuk risiko keuangannya, dapat terjadi pencapaian yang tidak mencapai target. Adapun risiko mitigasi yang dapat dilakukan adalah diversifikasi layanan hukum untuk menambah sumber pendapatan, dan menerapkan pengelolaan kas yang ketat dan diawasi. Untuk risiko operasionalnya, dapat terjadi jika kekurangan sumber daya manusia, dan juga spesialisasi yang belum maksimal. Nah, untuk strategi mitigasinya dapat dilakukan dengan pelatihan secara rutin dan juga pengembangan kompetensi staf hukum. Untuk risiko sistem adalah gangguan IT, kemudian keamanan data klien terancam, dan lain-lain. Nah, strategi mitigasinya adalah berinvestasi pada sistem keamanan cyber yang berkualitas. Selanjutnya ada risiko kepatuhan hukum yang berkaitan dengan kode etik, di mana tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi pelanggaran kode etik. Nah, untuk mitigasinya dapat dilakukan dengan supervisi ketat oleh partner senior dan juga penyusunan dan penetapan kode etik. Selanjutnya ada risiko eksternal yang terdiri atas risiko pasar, risiko finansial, regulasi, dan juga reputasi. Untuk risiko pasar, ini terjadi apabila adanya persaingan hukum yang ketat. Untuk mitigasinya adalah melakukan spesialisasi, yakni untuk Justitia Pro ada spesialisasi di bidang litigasi, non-litigasi, hukum syariah, dan juga hukum bisnis. Adapun untuk risiko finansial terdiri atas perubahan ekonomi makro, inflasi, dan kenaikan biaya-biaya. Untuk memitigasinya dapat dijaga keseimbangan antara fixed cost dan juga variable cost, dan juga menentukan proyeksi dan monitoring keuangan secara berkala. Adapun risiko regulasi dan hukum, yang dimana terdapat risiko bahwa hukum itu terus berkembang dan juga berubah. Nah, untuk memitigasinya dapat dilakukan dengan membentuk divisi khusus untuk monitoring dan juga mengupdate regulasi. Terakhir ada risiko reputasi, di mana terjadi ketidakpuasan klien atas jasa atau layanan hukum yang diberikan. Untuk memitigasinya ada cara dengan komunikasi dan komunikasi terbuka dan juga transparan dengan klien. Adapun risiko force major, yakni risiko yang tidak dapat diprediksi, diantaranya seperti bencana alam, pandemi, atau ketidakstabilan politik. Untuk memitigasinya dapat dilakukan penerapan sistem kerja secara fleksibel atau tidak langsung berkunjung ke kantor.